Alhamdulillah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa zazulahu wa ahzaman ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abda wa zazulahu wa ahzaman ahzaba wahda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala aidan makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan bina. Wa ba'du yaqulu hadhihi al-laila uridu waddiha ilaikum bihadzal barnamij ta'lim syahriyah bihaja majlis an-nuriyah. Fa insyaallah yubarik lana wa yubarik lakum fi hajat tari ihda asyirah min syahril Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin ibadallah mustami'in al-kiram jamaah an-nuriyah yang bahagia. Al-Ustaz Nuruddin sebagai khadimul ummah, artinya khadimul itu pelayan, artinya khadim. Ada khadimul ummah, khadimul majlis, khadimul ma'had, artinya khadim itu pelayan. Kalau arti pelayan, kita siap menerima tamu. Sehingga di dalam kitab Jami'us Shaghir itu ada sebuah kitab dalam kitab Jami'us Shaghir, yakni sebuah kalimat man kana yu'minu billah wal yawmil akhiri fal yukrim doifahu. Sing sajalma anu ngaku beriman ka Allah jeung hari kiamat, maksudna kitu. Nyaeta jalma teh kudu muliakeun tamu. Ai khadim teh, ai pelayan teh sifatna kos pembantu. Pembantu umat akhir dari kehidupan adalah sayyidil wujud, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembantu umat. Maka dari itu kita sangat mengharapkan berjumpa kepada pembantu umat dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 52, juznya At-Taubah itu juz yang ke-10. Surat Taubah ini beda dengan surat-surat yang lain.
Kalau Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran Bismillah. At-Taubah tidak pakai Bismillah. Kenapa? Sebabnya At-Taubah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim karena isinya At-Taubah itu perang semua. Jadi kalau saudara paham bicara Al-Quran, bicara tentang perang, surat At-Taubah. Ini kadang-kadang orang nggak paham, sehingga yang jadi pembantu ketika bicara tentang perang, bicara tentang segala hal, jadi qadim, jadi pembantu itu harus paham bagaimana makna peperangan itu. Karena dalam perang itu nggak boleh pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Kenapa? Masa kita mau bunuh orang pakai Bismillah? Betul tidak? Kita mau bunuh orang pakai Bismillah. Namanya lagi perang. Kalau kita Bismillah nggak jadi nembak. Betul apa enggak? Bismillah lagi kasih sayang. Beda sama korban. Itu kencang amat loh. Itu rek perang wah si jangkung lain itu. Jangkung. Saudara, kita paham soal At-Taubah itu. Di dalam At-Taubah itu ayat yang ke-36, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah nyiptain bulan Islam 12, tapi yang dimuliakan sama Allah bulan itu ada 4. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar apa? Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Tsani. Rabiul Tsani Jumadil Ula, terus Jumadil Akhir, baru Rajab. Artinya habis Muharram ngelewatin 5 bulan dulu. Kenapa 5 bulan nggak dipakai sama Allah? Bukan. Di sini dijelaskan di dalam Al-Maghalatu Sabi'atu wal Arba'una dalam kitab Nasoihul Ibad bab yang kedua, makalah yang ke-47. Qalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahabbah salasa masar. Kecintaan itu ternyata harus kita pilih ada 3. Yang pertama, ayakhtaro kalamul khair wala kalamul ghair. Kamu harus cinta bicara yang baik, tapi bencilah bicara yang tidak baik. Wa ayakhtaro majalisatul khair. Kamu yang kedua, cintailah bergaul sama yang baik-baik, jangan bergaul sama yang tidak baik. Yang ketiga, ayakhtara majazi hadza min rafiqi. Yang ketiga, harus memilih teman juga kudu yang baik, jangan teman yang jelek. Maksudnya apa? Kalau kita maju, kenapa At-Taubah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena di sini isinya banyak tentang peperangan. Di dalam peperangan itu, sehingga Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, sungguh ada bulan yang aku muliakan di situ. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan yang sangat-sangat istimewa sama Allah. Apa? Fala tazalamu. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat nista, jangan berbuat haibah, merusak persoalan. Jadi dilarang sama Allah dalam Al-Quran surat yang ke-36, ayat yang ke-36 surat At-Taubah juz yang sebelum, nggak boleh kita berbuat hina. Contoh,
Kita umpamanya ngebakar rumah orang, itu jelek apa bagus? Kita ngebakar kantor, itu bagus apa jelek? Kita ngebakar foto, itu bagus apa jelek? Itu namanya perbuatan hina. Waktu itu kaum musyrik Quraisy sepakat bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, maksudnya bulan Hafid, bulan haji, Muharram, sepakat udah nggak usah perang lagi sama Islam. Kita dilarang sama Allah. Setuju orang-orang kafir. Cuman dia lebih dulu waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi dia lebih dulu nyerang umat Islam pada saat itu. Di dalam ditegaskan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharifan liqitalin aw muta'azzan illa fi'ah. Artinya Al-Anfal tersebut menjelaskan, hei orang yang beriman, apabila kaum kafir nyerang kamu, haram kamu mundur menghadapi mereka. Betul tidak? Tidak ada orang kafir nyerang kita, haram kita mundur. Dan siapa orang yang mundur, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, tempatnya di neraka jahanam, neraka yang paling bawah, saudara sekalian. Illa istisnanya dibolehkan sama Allah, mutahayyizan ila fi'ah, silahkan kalau anda nggak mampu masuk daripada arena peperangan itu, silakan kamu bergabung dengan kelompok yang kuat. Tinggal kita cari di Indonesia kelompok yang kuat siapa? Di situ ada Front Pembela Islam, di situ ada beberapa ormas-ormas Islam, di situ ada Republik Dakwah, di situ ada Majelis Anu dan lain sebagainya. Silakan kita bergabung kepada Allah. Kalau kita nggak sanggup karena kerja, kita mundur ngatur strategi. Apa strateginya? Ta'alam, belajar. Karena kita nggak mampu buat jihad, belajar. Artinya belajar apa? Konsekuensi diri kita, penuhi hidup kita dengan belajar. Maka wahyu pertama Iqra, baca. Kadang-kadang kita cuma tahu Iqra-nya, tapi cuma Iqra saja, nggak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang mencipta. Nggak pernah disebut itu, cuman pinternya doang, tapi jadi keminter. Kadang-kadang kita minta anak supaya anak kita pinter, udah juga minterin orang mulu. Bego apa enggak? Bego apa enggak? Karena salah kita minta doa anak supaya pinter, jadi minterin orang mulu. Iya, apalagi pintarnya di WhatsApp, belaga nggak kenal, begini minta 6 digit lah, apalah, akhirnya di hacker. Emang bego kita. Jadi dipinterin mulu sama orang. Saudara, kita paham bahwasanya disinilah makna Iqra. Belajar bagaimana? Tahu. Manusia pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman. Manusia pertama yang minum air Zam-Zam Nabi Ismail. Manusia pertama yang dikasih baju di hari kiamat Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang mana bangkit dari kubur Nabi kita Muhammad. Manusia pertama yang dipanggil di hari kiamat Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang berubah badannya jadi hewan Nabi Ismail. Kayak sekarang kita kemarin itu berubah, dia juga nggak tahu, bukan sihir, tapi ini iman. Tapi iman kita nggak ngelihat. Gimana ya dipotongnya Nabi Ismail tuh bisa berubah kayak sulap. Betul apa enggak? Akhirnya mulai kita kan terus antagonis, bertanya begini-begini, akhirnya masuk ini Islam yang kagak jelas.
Kamu jangan begitu, makanya masuk Islam, ayo ke guru saya dibaiat. Mulai kita dibaiat. Wah, di gurunya dibaiat, wah ngaji ditutup, udah masuk ke dia susah keluar. Berarti kita masuk dalam rangka Negara Islam Indonesia NII KW 14 terus sampai beberapa fakta sekte yang ada dan kita nggak tahu. Udah masuk di dia, kenapa? Karena kita udah dibaiat, kemudian minum air putih, hilang otak sadar kita, disulap sama dia, sihrun mubin, disihir sama dia. Kita sudah kayak robot ibadah. Makanya hati-hati ya. Jadi kelompok kita ini bukan kelompok yang ngumpat-ngumpat ngajinya, betul tidak. Terbuka kita, Qurannya ada, hadisnya ada, ro'yunya ada. Jadi bukan sembarang ngumpul-ngumpul kayak begini kemudian kita manfaatkan daripada berbagai, enggak, ibadallah. Maka alhamdulillah di Majelis Taklim An-Nuriyah ini ada satu kekuatan bahwasanya datang dari Asyukriya Ustaz Syukur, alhamdulillah. Datang Al-Mansuriyah Ustaz Edi, alhamdulillah. Kita doain nih Ustaz Farid yang barusan dari Grand Vista, dia mau bikin juga. Ayo kita sama-sama datang. Setuju tidak? Setuju tidak? Berarti kan kita kalau udah seperti ini jangan dilihat kecil besarnya yang hadir. Kita nggak bangga ribuan yang hadir, kita nggak bangga jutaan yang hadir. Yang saya bangga mereka hadir tapi mendengarkan apa itu pengajian sebenarnya. Jadi kan bukan euforia kita, oh guyup rame, bukan. Sehingga manusia yang pertama yang menghunuskan pedang pertama siapa? Al-Jabir bin Al-Awam. Siapa Al-Jabir Al-Awam? Dia adalah sepupu Nabi kita Muhammad. Ternyata dia anak Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dia anak tantenya Nabi, namanya Jabir Al-Awam. Jadi Sofiyah binti Abdul Muttalib nikah dengan Al-Awam, punya anak namanya Jabir. Perang pertama namanya perang Hunain. Ketika saat perang Hunain, kaum musyrik Quraisy mereka dalam kelompok yang lain, umat Islam dalam kelompok yang lain. Saat itu bertemu. Lalu bagaimana? Nabi dengan ketenangannya, Abu Bakar ketenangannya, Umar ketenangannya. Siapa yang pertama membangkitkan semangat untuk menghunuskan pedang? Al-Jabir Al-Awam. Bismillah, Allahu Akbar, maju, maju. Itu beliau, saudara-saudara. Maju dia. Jadi orang yang pertama menghunuskan pedang, yang membunuh musyrik-musyrik itu Jabir Al-Awam. Orang yang pertama menantang lagi Jabir Al-Awam, Muawiyah bin Khalaf. Manilladzi Muawiyah bin Khalaf? Siapa Muawiyah bin Khalaf? Muawiyah bin Khalaf ini adalah keturunan daripada orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab, yang saat itu menentang Jabir Al-Awam. Dia bawa itu yang namanya kepala tengkorak manusia yang dikubur massal. Waktu jadi syahid diambil semua tengkorak itu, dilempar ke Nabi. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayahluqa mislahum. Surah Yasin yang terakhir ayat 83 itu. Apa katanya? Awalaysa. Istifham dicampur dengan kalimat laisa. Maknanya apa? At-taqsim, qasam, menjadi sumpah. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yamslahum bala. Apa yang saat itu?
Ketika istifhamnya terjadi pertanyaan, bukankah hai Muhammad, Tuhan kamu ini bikin manusia kok dari tulang belulang kayak begini, hina amat Tuhan engkau. Masya Allah saudara, Nabi itu dibilang kayak begitu, dihina Tuhannya, diambil tengkorak sama Muawiyah bin Khalaf, dilempar depan mimbar. Awalaihi khalaqas samawati bil qadirin ala mislahum. Tuhan kamu bikin manusia tibang tulang kayak begini, kecil Tuhan lu begitu. Kalau baik kita kesel. Kesel tidak? Kesel tidak? Kalau Allah dihina marah tidak? Kalau Nabi Muhammad dihina marah tidak? Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad marah tapi tidak nampak. Dijawab, bala. Itu bala artinya kepastian. Kalau naam itu masih biasa, naam iya. Solaita, naam solaitu. Apakah kamu sudah makan? Iya, saya sudah makan. Tapi kalau sudah bala, ini mantap sudah sekalian. Bala, wahwal khalaqul alim. Benar, dialah Allah pencipta semua yang ada di sekitar ini saudara sekalian. Dalam tafsir Yasin saat itu bilang bagaimana Muawiyah bin Khalaf. Muawiyah bin Khalaf saat itu ditentukan sama Nabi, Muawiyah bin Khalaf, ataqtulu alaika bi hadzal qusa. Yang pertama target yang saya bunuh adalah kau kalau nanti perang. Masya Allah saudara. Jadi boleh dendam. Nabi aja dendam sama Muawiyah bin Khalaf. Tapi sama kafir. Ini mah bukan dendam politik, mah dendam politik. Giliran partainya kalah, brengsek konono jangan pilih lagi, itu sialan. Giliran kepala desanya bukan yang dipilih yang menang, marah-marah. Ada nggak di sini yang begitu orang? Mana Jalmina? Ada tukang. Di tukang, iya mah tunggu lama tunggu. Kita nggak penting. Oh, kita di kepala desa pilihan kita kalah, nggak ngaruh. Kecuali kalau dendam sama kafir, itu yang boleh. Hei Muawiyah bin Khalaf, ataqtulu alaika bil qada. Hei Muawiyah, pertama yang saya incar, saya bunuh adalah kau. Akhirnya terjadi peperangan saat itu, ibadah Allah Nabi. Kurang lebih 5 hari mau peperangan. Muawiyah bin Khalaf bingung. Nabi itu terkena sidik, amanah, tablik, fatona, ngomong nggak pernah bohong. Kalau kita beda, ngomong pagi siangnya. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ngomong pengen gaji pengangguran, udah jadi? Agak. Tetap aja toglok. Ngomong kagak naikin bensin, udah jadi? Tetap aja koplok. Serem amat. Jadi tewak itu. Sholli wa sallim daiman ala semua baca. Salli wa sallim
dalam jamaah, jangan saling sindir, jangan saling kikir, kita semua sama akidah ahli sunnah wal jamaah. Salli wa sallim daiman ala saat itu terjadi ketika Nabi ngomong ataqtulu alaik. Target pertama yang saya bunuh adalah kau, kata Nabi. Karena ngatain Tuhanku Allah. Benar, ternyata Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Muawiyah bin Khalaf hari pertama mulai pusing kepalanya. Makan udah mulai sedikit. Hari kedua mulai panas dingin, bari mencret. Hari ketiga mulai senut-senut, bisul, nempel di pantat. Hari yang keempat sudah mulai. Saat itu gemetar. Apa yang terjadi pada Allah? Mulai Umar bin Khattab, beliau setelah sholat subuh keliling kampung. Setiap yang mengumumkan humas perangnya itu Umar bin Khattab. Tinggi, besar. Kalau humas Republik Dakwah besar doang. Beliau humas naik kuda putih keliling kampung. Aina mujtahid مجتهدا نستعد كل هذا اليوم نستعد هذا بسم الله الله أكبر أين مجتهد مجتهدا نستعد على كل بسم الله الله أكبر. Terus Umar bin Khattab keliling kampung manggilin untuk apa? Siap-siap perang melawan kafir ibadah Allah. Kenapa harus subuh? Yang namanya Turki itu 90 tahun negaranya liberalisme, sekulerisme. 90 yang tahun negaranya susah. Masjid dibuang, ajan diganti, Quran diganti bahasa kampung-kampung. Kalau kayak sekarang kan baru kita ngerasain nih, Quran ada bahasa Nusantara lah, bahasa inilah. Kalau di Turki itu udah 90 tahun yang lalu. Ada pemuda untuk sama-sama ulama setiap subuh berjamaah untuk mendoakan Turki supaya bangkit. Begitu juga sama tapaulanya ngikut Umar bin Khattab saat subuh menyerukan umat Islam supaya siap-siap sama Nabi untuk perang. Masya Allah.
Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu wa minqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayuhal mudassir, itu dalam surat Mudassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahdur. Hai orang yang tidur, kata Allah dalam surat Al-Muzammil, qum, bangun, bangun. Ini ngomong-ngomong suka bangun malam enggak? Ngapain? Jujur. Kita kadang-kadang malu, ya Allah. Ayam aja zikir bangun tengah malam buat supaya orang pada tahajud. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang namanya ayam lagi zikir bangunin orang. Uzkurullah. Tuh ayam pelung dari Cianjur asli. Kalau ayam yang dekat Jablay bunyinya beda. Lengak longong. Loban makan lender. Itu dilarang kita menggebah ayam malam-malam lagi zikir. Bangunin kita tahajud. Makruh kita. Ya. Burung itu lagi zikir. Itu ada murai batu, ada murai medan, ada pentetet. Kadang-kadang orang burungnya udah bangun, yang punya burung masih ngorok. Betul nggak? Bu, ada ibu nggak di sini? Ada nggak, Bu? Burungnya udah bangun, yang punya burung masih ngorok. Betul nggak? Betul, emang betul. Emang siapa lo apa? Burung. Di sawah, kodok, zikir. Kul in kuntum. Kul in kuntum. Udah ya segitu aja ceramahnya ya. Iya, makanya terus kita rutinitas di setiap bulan, insya Allah. Jadi berfase sesuai dengan kondisi saat ini. Memang sekarang kita bahas orang yang pertama itu yang menentang daripada Zawir al-Aw'ad, namanya Muawiyah bin Khalaf. Ditantang Nabi, Tuhan kau seperti ini, kecil amat. Mulai hari di mana Umar mengumumkan perang, mulai Nabi jangan terlihat nih nguyuh. Siapa sih Muawiyah bin Khalaf, udah sakit panas gitu, bentuknya kayak capung. Udah ada kuyup dikit. Langsung tombak Nabi ngambil. Langsung kena dari ubun-ubun tembus ke duburnya. Kayak nyata itu. Nabi langsung bunuh pertama. Artinya dendam itu boleh. Kenapa saya bilang boleh? Ketika umat Islam dihancur-hancurin, kita lawan siapapun yang hancurin Islam. Kita siap lawan, setuju tidak? Siap yang ngebakar foto ulama, kita lawan, siap tidak? Ketika ada orang komunis hancurin Islam, kita lawan, siap tidak? Takbir! Takbir! Itu baru namanya, kita gak usah ketakutan. Namanya jadi kodiman umat, pelayan umat. Kalau kita sudah melayani, kita harus paham, kasih tahu tamu
Pak, kalau mau wudhu sebelah sana. Pak, kalau mau ini buang air kecil sana. Kenapa? Kita melayani tamu ibadah Allah. Siapa tamunya? Tamu kita adalah di mana tetangga negara, ada orang Malaysia, ada orang Brunei, Singapura, itu tamu-tamu. Jangan sampai tamu itu tahu bahwa kita hancur rumah tangga kita. Betul tidak? Begitu ya. Baru paham, oh jiwa patriot kita sudah mulai main. Ingat, kita paham barusan hari Jumat melihat disembelihnya sapi, disembelihnya kambing. Tidak ada lain. La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalimatnya pakai lan, huruf nasab, di mana lan itu artinya sekali-kali tidak, artinya nggak bakalan Allah mau terima yang namanya daging dan darah korban kalian. Yang diterima sama Allah apa? Takwanya, takwa kamu. Menurut ulama dari falakiyah, takwa itu hurufnya ada 4, ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Ta artinya tawadhu, qaf artinya quwwatun, waw artinya wiqayah, kemudian ya yakin. Orang takwa itu kuat, sabar dan yakin, baru takwa. Diperintah sama Allah, kalau kamu mau takwa, berkurbanlah. Maksudnya begitu. Ini mah kita ya Allah nggak pernah seumur hidup beli kambing. Motor punya, betul apa betul? HP ada, mobil ada, walaupun ngutang sebulan berapa? 5 juta, 6 juta sebulan, tapi kambing belum pernah beli. Malu kita sama Allah. Apalagi kalau kita mampu, kalau perlu tiap tahun kita korban. Ya makanya saya berpikir ini kita jauh sama Allah. Buat korban aja nggak pernah. Tapi giliran nggak kebagian daging korban marah-marah. Ayo tadi gitu Jalmina. Mana Jalmina? Umpat. Ya Allah. Kambing harga 2,5 juta, 3 juta. Ada yang nanya, Pak Kiai ada nggak kambing yang harga 1 juta? Ada, saya bilang kuntet. Ya Allah, kita malu. Ayo kita berpikir, mulai kita pikir kita ini kurang takwanya kepada Allah. Giliran motong korban, tarik-tarikan, begini, belum dipotong, aing bijinanya, aing terpedona, aing buntutna rek disop cenah, aing pala. Ayat tadi dulu gitu. Mana Jalmina? Ya, kita ngaji per bulan sekali ini maksudnya supaya lebih bertambah keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Akhirnya jemaah sekalian, mari kita jadikan ketakwaan kita yang sangat eksis adalah keberanian kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu. Akhirnya inilah ungkapan bahwasanya dengan kita bertemu sebulan sekali tarbiyah tarsahriyahan ini, semoga Allah berikan keberkahan. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin sebagai ya usaha untuk kita sama-sama kumpul. Jangan lemah, jangan loyo, jangan lihat oh jamaah ini nggak usah, mau berapa aja berapa, yang penting judulnya ikhlas, betul tidak? Dan sekali-kali lagi kalau sudah keikhlasan udah, yang pasti datang kiai aja sudah alhamdulillah. Ya, inilah kekuatan. Saya harapkan sekali lagi malam Kamis di tempat saya tanggal 5 Agustus setiap malam Kamis hadir di tempat saya insya Allah.
Insyaallah nanti yang hadir ada Habib Japar, ya, Japar Shodiq Al-Kaf, beliau dari Bandung, ya. Kemudian ada Habib Ali, ya, bin Hasim Al-Atos, ponakan dari Habib Abdullah, ya, ponakan dari Habib Ali yang membaca Sahibut Tiba. Mudah-mudahan dia yang baca maulid nanti Habib Ali, ya. Jadi, dan insya Allah ada Ustadz Abai Arbaini dan juga Abai Gifran dan juga beberapa kiai yang lain. Insya Allah setiap minggu saya akan undang habaib dan kiai di Majelis Ar-Rafi'iyah Markas Republik Dakwah, insya Allah. Dan insya Allah tanggal 12-nya kita akan ketemu lagi. Malam Kamis juga itu akan ada Habib Godir Al-Haddad, kemudian Habib Hussein Luar Batang, kemudian juga ada juga Ustadz Muhammad Hayatuddin atau Muhai tanggal 12-nya. Kemudian tanggal 19-nya itu ada Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf, Ketua Sababul Khair, bersama Usboy, Ustadz Koboy dan juga beberapa ustadz-ustadz yang lain. Kemudian nanti tanggal 26-nya kita panggil Ustadz Panarosan Muda dari Sukabumi. Kemudian nanti 30 September kita panggil Ustadz Alfian Tanjung yang selalu bicarain tentang PKI, saudara sekali, sesuai dengan gerakan 30 September. Terus seperti itu. Tujuannya bukan memprovokasi, artinya kita cinta dengan NKRI supaya jangan sampai umat Islam dihabisi. Kita sekarang kompak semua Islam. Insya penuhilah Majlis An-Nur, penuhilah dengan zakat, penuhilah dengan berbagai hal perintah Allah. Kalau itu dilanggar, lau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah. Lau itu imtisal, lau itu example, lau itu contoh. Seandainya satu kampung beriman dan takwa, la fatahna alaihim, lamnya li tahsis, aku bukakan khusus kepada mereka barokati minas sama, barokah dari langit. Walakin kadzabu, yang sayangnya itu mereka mendustakan. Makanya nggak berkah tuh kampung, makanya nggak berkah itu tempat. Kenapa? Karena orang-orangnya nggak mau takwa. Ada masjid dekat rumah, nggak mau ke masjid. Ayatnya dia gitu. Mana Jalmina? Tukang tuh. Dilur, kita mah lain jalma, kelong. Yuk kita sama-sama berdoa sekali lagi dengan acara ini. Terima kasih. Semoga Allah berkahi hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah 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 Allah. Allah
Rabbana taqabbal minna amin siyamana ruku'an amin talimana amin hadal tahsin amin hadal amin wasyahri tarbiyah amin an-nuriyah Republik dakwah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, sampai ketemu bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.